Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gua mau sedikit cerita tentang pengalaman sebagai ojol. Kebetulan kemarin ada kasus barang jatuh di daerah Tangerang, tapi gua disclaimer dulu kalau di sini tidak ada yang salah dengan disengaja. Dan yang pasti kalau memang salah itu salah gue sendiri. Tapi kita mungkin bisa ngambil hikmahnya dari setiap kejadian ini. Eee, Ikutin dulu dari awal biar nggak gagal paham ya. Jadi ada satu hari gua kirim paket ada sekitar 7 paket, heeh, dan setelah beberapa gua kirim selesai, ada sisa 2 paket lagi. Setelah sholat asar, gue inget harinya hari apa gue lupa jamnya, yang pasti sorry setelah sholat zuhur ya, menjelang jam 2 atau jam 2:30 gitu kan. Dari kisaran Priuk, Tangerang sampai ke arah Sepatan tujuannya. Nah, tiba-tiba di dalam perjalanan itu, pas gua sadar paket gua tuh jatuh tuh. Nah, yang jatuh itu, barangnya Drigen seberat 5 liter lah kurang lebihnya ya. 5 liter akhirnya paket itu jatuh dan gua nggak sengaja dan biasanya kalau barang jatuh tuh kan kalau di jalan tuh kan orang pada teriak, "Bang, paket jatuh," dan ini enggak, sampai gua sadar barang gua sisa satu yang tadinya ada dua. Akhirnya saat itu gua cari, gua muter dari pengiriman sebelumnya sampai ke tujuan yang pas gua inget gua jatuh di situ ya. Sampai nggak ketemu setiap jalan tuh gue tanyain orang-orangnya itu, "Bang, ada paket jatuh nggak? Ada paket jatuh nggak?" Katanya, "Oh, nggak ada Bang, nggak ngeliat." Hampir setiap tukang apa, polisi tidur, tukang-tukang makanan di jalan tuh gue tanya, "Ada dengar paket jatuh nggak?" Sampai gue balik lagi ke tempat itu nggak ketemu. Sampai akhirnya gue mau balik lagi, ada sekitar perjalanan 30 menit lah gue muter-muter di situ. Akhirnya gue telepon dulu dong customer-nya gue telepon, "Bu, ini paket yang saya akan kirim kebetulan jatuh, tapi saya lagi cari, mana tahu ada yang sudah kirim duluan." Karena kan namanya paket itu kan ada alamat tujuannya kan, kalau misalkan orang itu baik kemungkinan paket itu diantar ke alamat petuju. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih Bu, kira-kira harga belanja Ibu tuh berapa? 200, ternyata dijawab 280.000. Wow, buat saat ini kalau duit kita banyak segitu murah ya, tapi pas kalau kita lagi nggak ada ya 10.000 aja pun mahal gitu kan. Akhirnya setelah selang 2 menit gue telepon sama yang punya paket, alhamdulillah ternyata paketnya ada di seberang. Gue nyebrang, akhirnya itu ada sebuah bengkel di daerah Sepatan. Gue tanya, "Bang, denger paket jatuh nggak?" "Oh, mungkin ini kali ini Bang, Drigen." Drigen itu, kondisinya sudah tidak ada kemasan, kemasan plastiknya sudah hilang, bungkusnya juga yang dari pertama gua ngirim paket tuh udah hilang. Gua tanya di situ, "Kemasannya kemana Bang?" "Wah, udah hilang ke embus angin." Nah, karena kan gue juga nggak tahu tuh barangnya apa, yang sebelumnya gue telepon ibu, damdek gitu kan. Akhirnya kan saking senengnya tuh gue kayak apa sih, kayak nemu mutiara lah gimana sih, gue nggak jadi ganti kan, gue pikir. Akhirnya langsung gue telepon, "Ibu, paketnya sudah ketemu." Saya menuju ke alamat yang ibu cantumkan di marketplace ya, sampai yang nemuin itu di bengkel itu, dia bilang, "Saya pikir ini oli Bang, dari truk jatuh apa segala macam," gitu kan. Kondisinya tuh udah penyok lah ya, tutupnya dan nggak bisa dibuka. Akhirnya gue mau kasih uang tuh, "Bang, nih Bang buat kopi aja." "Udah Bang, nggak usah," katanya, seperti itu. Akhirnya gue sampai ke tempat ibunya, "Bu, ini paketnya." Sudah sempat gue selesaikan diterima, tapi ibunya, "Bang, tunggu sebentar ya. Ini Abang, dapatnya kayak gini." "Iya, kemasannya udah nggak ada dan tutupnya penyok, tapi, saya lihat nggak ada barang tercecer atau isinya tumpah, paling sekedar netes-netes gitu." Tapi akhirnya setelah barang selesai gue udah mau keluar,
Si ibu komplain, "Sebentar Bang, saya mau telepon yang penjualnya," gitu kan. Penjualnya telepon, dengan ternyata si ibu tuh awam banget, sama gue juga awam, apa sih itu damdek itu. Akhirnya dicoba netes, dibuka tuh nggak bisa karena, menurut si ibu tuh segelnya memang sudah rusak. Akhirnya gue chatting-an sama penjualnya, sama ibu, wah gue diskusinya tuh lumayan lama lah, ada berapa, setengah jam juga kan. Sampai akhirnya ketemu solusi dari penjualnya, bersyukur masih mau ditolong nih gue nih sama penjualnya. Penjualnya bilang, "Jangan kasih rating dulu Bu ke, toko kami dan drivernya," karena kan memang gue jatuh juga barang nggak sengaja kan. Akhirnya selesai solusinya nanti misalkan kurang berapa mili, kita ganti kata pedagangnya kayak gitu. Selesai kan, gue pikir solusinya itu udah alhamdulillah pedagangnya baik gitu kan. Nah terus akhirnya selang 10 menit suaminya datang, dia yang pesen, wah dengan karena orang baru sampai gitu ya, langsung emosi gitu, gue langsung, "Oh iya, viralkan dulu." "Lah apa ini?" Saya bilang kan, "Kok main viral-viral?" Ya udah karena saya memang tidak disengaja, saya bilang nama saya, Lutfi ya kan, alamat ini, saya lagi dengan aplikasi ini, barang terjatuh sekitar jam sekian, kondisi yang sudah saya temukan seperti ini gitu kan. Masalah kemasan saya juga nggak tahu karena kan saya nerimanya tuh sudah bungkusan, seperti itu. Akhirnya komplain, suami tunggu adem, selesai, sesuai dengan kesepakatan, ada win-win solution dari pedagangnya, dan akhirnya gue jalan, terima lagi, orderan berikutnya, itu gue sudah sampai sekitaran Semanan, ditelepon, "Bang bisa balik lagi nggak?" "Oke gue balik," ya kan, karena menurut gue salah daripada kerjaan gue nggak tenang gitu kan. Akhirnya, ya udah gue balik lagi, ya jadi gimana nih Pak, ternyata dari Bapak belum puas, apa barang mau saya ambil atau gimana nih, gitu kan. Kalau barang saya mau ambil, saya bawa, saya kasih pedagangnya, kebetulan pedagangnya itu deket sama tempat tinggal saya gitu kan. "Oh enggak Bang," masih nggak percaya juga gitu kan. Ya oke, kalau mau ketemu besok di sana juga oke, gimana win-win solution-nya, akhirnya, eee, ketemulah. Gue pedagangnya keesokan harinya ya. Yang penting saya bilang, "Pak ridho dulu ya, saya mau kerja nih hari ini ya." "Ya udah, tapi masalah ridho akhirnya nanti ya Mas, setelah barang saya bisa retur." "Oke siap," saya bilang, "yang penting saya kerja dulu, jangan dipanggil lagi, saya udah jauh." Akhirnya, paket-paket yang harusnya saya pick up nggak jadi pick up tuh, sampai gue sendiri nggak tahu Damdek itu apa sih, jadi nanti kalau lihat ada di kolomnya Damdek ya, ternyata dia tuh pengeras buat cor-coran, gitu kan. Sampai keesokan harinya, gue ketemu sama penjualnya dan kita alhamdulillah dia sudah datang 1 jam sebelumnya dan akhirnya pedagangnya pun baik banget. "Ya udah Mas," saya ceritakan, saya pribadi ceritakan kondisi kejadian sebenarnya, "Ya udah Mas, ini pelajaran buat kita bersama." Iya, karena saya juga nggak salah, maksudnya nggak dengan sengaja menjatuhkan barang, gitu kan. Ya alhamdulillah tersolusikan, saya beruntung dan saya ucapkan terima kasih buat yang jualnya, saya bantu promo ya, nanti saya taruh di sini, dan buat pembelinya juga saya minta maaf, ya. Jadi cuma memang karena kondisinya siang hari panas, kita semuanya panas, tapi bersyukurnya saya masih bisa adem ya. Jadi kalau yang mau tahu Damdek apa tuh ada di sini dan ini mic yang saya gunakan juga nanti saya cantumkan di sini dan saya juga pakai headset ya X15 ya, bisa di-check out di keranjang ini dan mudah-mudahan semuanya sehat, banyak rezekinya dan kalau nanti ada viral seperti ini kurang lebih ceritanya ya. Karena sebelumnya saya sudah sempat di-posting sama pembelinya dan saya jujur jawab apa adanya, oke. Buruan yang mau tahu Damdek itu apa dan yang mau beli mic atau beli headset silakan di-check out di keranjang kuningnya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, sehat selalu, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.